Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Sekarang ini kelihatannya kebanyakan dari kita seolah-olah seperti memiliki semua. Manusia tidak pernah hidup lebih baik dari sekarang ini. Dari komputer, handphone, internet, makanan yang baik, air bersih, transportasi yang baik, dan masih banyak hal yang lainnya membuat hidup manusia menjadi lebih baik dan diharapkan manusia bisa hidup lebih panjang umur. Tetapi banyak dari orang yang kekurangan satu hal ini, yaitu kebahagiaan. Ketika kita melihat pandangan lebih dekat bagaimana kita tumbuh besar, ini akan menjadi masuk akal. Kita harus mencapai sesuatu pencapaian yang besar untuk menjadi bahagia. Entah itu menjadi juara kelas, pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi, atau naik jabatan. Tapi hal-hal seperti ini ternyata tidaklah membuat kita bahagia. Itu malah memperburuk karena ada wabah konsumerisme di dalam diri manusia. Jika kita mencari cara untuk mencari arti di dalam kehidupan, buku dari Tal Ben-Shahar ini yang berjudul Happier, Learn the Secrets of Daily Joy and Lasting Fulfillments adalah buku yang tepat. Dalam bahasa Indonesianya adalah lebih bahagia, pelajari rahasia untuk bahagia setiap harinya dan kepenuhan sepanjang masa. Dia akan memberimu tips-tips yang dapat dilakukan dan spesifik untuk meningkatkan kebahagiaanmu hari ini. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, semua goal dalam kehidupan harusnya mengarahkan kita kepada kebahagiaan dan sukses akan mengikuti setelahnya. Tentu saja semua dari kita ingin bahagia, tapi pernahkah kamu berpikir kenapa kita sangat bergumul untuk mencapai kebahagiaan tersebut? Berdasarkan fakta-fakta, manusia pasti memiliki sebuah goal untuk menjadi lebih bahagia. Itu tidak perlu diragukan lagi. Jika kamu memiliki hobi tertentu dan seseorang bertanya padamu, kenapa kamu suka melakukan hobi tersebut? Kamu pastinya akan menjawab karena dengan melakukan hobi tersebut, itu membuatmu menjadi lebih bahagia dan itu menyenangkan untuk dilakukan. Sekarang, jika seseorang berkata, "Kenapa kamu melakukan pekerjaan atau bisnis tersebut?" Jawabannya adalah karena pekerjaan tersebut membuatmu selangkah lebih dekat dengan kebahagiaanmu. Tidak peduli kamu melakukan pekerjaan atau bisnis tersebut untuk sesuatu hal-hal yang seperti uang, kekuasaan, penghargaan, atau ketenaran. Tapi pada intinya, kamu berpikir hal tersebut akan membawamu lebih dekat kepada kebahagiaan. Kesimpulannya adalah ketika orang bertanya, "Kenapa kamu titik-titik-titik?" Jawaban sederhananya adalah itu adalah salah satu caramu untuk lebih bahagia. Dan yang kamu lakukan sekarang adalah salah satu langkah untuk menjadi lebih dekat dengan kebahagiaan. Di pertengahan abad ke-18, seorang filsuf Inggris, David Hume, mengatakan kalau kebahagiaan kita adalah tujuan satu-satunya dari yang semua manusia lakukan, dari seni, keilmuan, bahkan hukum. Ketika kita melakukan apa yang kita sukai dan membuat kita lebih bahagia, kemungkinan besar kita akan menjadi lebih sukses pada pekerjaan tersebut dan lebih sukses di dalam kehidupan. Penelitian dari Sonia Lyubomirsky, Laura King, dan Ed Diner menunjukkan kalau orang-orang yang lebih bahagia akan memiliki hubungan, kesehatan, dan keuangan yang lebih baik. Kedua, untuk menjadi lebih bahagia, belajarlah untuk menyeimbangkan pandanganmu untuk masa sekarang dan masa depan. Ada kutipan terkenal dari Lao Tzu, "Depresi itu karena kamu hidup di masa lalu. Kekhawatiran itu karena kamu hidup di masa depan. Dan damai itu ada jika kamu hidup di masa sekarang." Saya setuju dengan pernyataan ini, tapi saya tidak akan memilih hal-hal negatif tersebut. Saya akan belajar dari masa lalu dan termotivasi dengan masa depan. Pandangan tersebut sangatlah penting, terutama saat kita melihat masa sekarang dan masa depan. Ada 4 pandangan yang dapat kita punya. Pertama, orang-orang hedonis. Mereka memandang kehidupan sebagai kenikmatan. Mereka ingin hidup di masa sekarang sebahagia mungkin.
dan tidak peduli dengan masa depan. 2 adalah pandangan orang-orang nihilis. Mereka tidak menyukai hidup. Mereka tidak merasa hidup adalah sesuatu yang penting, baik di masa sekarang maupun di masa depan. 3. Ini adalah pandangan orang-orang pada umumnya. Mereka berpikir di masa sekarang mereka harus bekerja keras dan mereka berharap kesenangan akan berada di masa depan. Mereka terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hari ini dan di masa depan. 4. Yang terakhir adalah pandangan yang terbaik. Orang-orang ini memilih untuk menemukan kebahagiaan di masa sekarang dan mencari tindakan-tindakan yang akan bermanfaat untuk masa depan mereka. Kebanyakan dari kita adalah campuran dari 4 pandangan tersebut. Tapi kamu harus merubah pandanganmu ke pandangan terakhir untuk membawamu ke kebahagiaan. Lingkungan sekitar mengajarkan kita untuk mempunyai pandangan yang ketiga. Dari usia waktu kamu muda, kamu diajarkan untuk belajar di sekolah yang rajin, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, kuliahlah di universitas-universitas ternama, dan ketika kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, kamu akan bahagia. Tapi pandangan yang seperti ini membuatmu seolah-olah kamu harus bekerja keras sekarang dan menunda kebahagiaanmu. Jika kamu fokus untuk membuat dirimu lebih bahagia di masa sekarang, kamu akan dapat mengalahkan pandangan buruk tersebut. 3. Kamu akan menjadi lebih bahagia jika kamu memelihara hubungan yang penuh arti. Pernahkah kamu merasa lelah dengan pekerjaanmu dan ketika kamu pulang dan bertemu dengan pasangan dan anak-anakmu dan mengajak mereka untuk pergi keluar untuk makan malam bersama? Kamu akan merasa kelelahan tersebut hilang dan energimu akan terisi kembali. Walaupun terlihat ketika kamu menambahkan lelahmu dengan makan malam bersama ini, tapi komponen sosial yang ada di sana akan meningkatkan kebahagiaanmu. Martin Seligman dan Ed Diener melakukan sebuah penelitian. Mereka ingin mengetahui apa yang membedakan orang-orang yang sangat bahagia berbeda dengan yang tidak bahagia. Perbedaan tersebut menunjukkan kalau orang yang lebih bahagia mempunyai hubungan yang mendalam dengan keluarga, teman, atau orang-orang yang berarti di sekitar mereka. Dengan kata lain, untuk membuatmu lebih menjadi sangat bahagia, kamu harus fokus dengan hubungan sosialmu. Ketika kamu berbagi hidupmu dengan orang lain, dan kamu mengizinkan mereka untuk berbagi kehidupannya denganmu, ini akan meningkatkan arti di dalam kehidupanmu saat kamu dan mereka berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Pasangan romantis juga merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Penelitian dari David Myers menunjukkan kalau kamu bisa menilai kebahagiaan seseorang dengan melihat hubungannya dia dengan pasangan romantisnya. Temukanlah keseimbangan antara kebahagiaanmu sekarang dan hubungan yang mendalam. Itu akan secara positif mempengaruhi kebahagiaanmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.